Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi PPT Bahasa Indonesia. Untuk judul yang pertamanya, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terdapat di bab ke-15 pasal 36 Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yang kedua bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan, yang ketiga bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, yang keempat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Peresmian nama bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 bulir kebulatan tekad. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu Indonesia. Tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkstur. Yang ketiga, tanggal 28 Oktober para pemuda pilihan telah memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Keempat, pada tahun 1933 secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Cabana dan kawan-kawan. Yang kelima, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Yang keenam, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketujuh, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Yang ke-8, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilangsungkannya Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Berikutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang
kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat berhubungan antar warga dan antar budaya, dan yang keempat alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Berikutnya pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis-jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Ciri dan jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan media terdiri dari ragam lisan, ragam tulis. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa berdasarkan standar terdiri dari ragam standar, ragam non standar, ragam semi standar. Berikutnya ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, yang keempat ragam tidak resmi, yang kelima ragam bahasa. Pengertian ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahnya. Berikut ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah meliputi ragam ilmiah bahasa baku, logis, kuantitatif, denotatif yang berlawanan dengan konotatif, runtun. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Berikut pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia (EBI) adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Berikutnya huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, E, I, U, dan U. Huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Kemudian huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kemudian gabungan huruf. Konsonan gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan SC dalam bahasa di Indonesia melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf N, Y, dan SY melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf NG dan KH. Kemudian huruf kapital.
Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dan huruf biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang termasuk julukan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Kemudian huruf miring. Huruf miring digunakan untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kedua, huruf miring digunakan untuk menegakkan atau mengkhususkan huruf berbagian kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Kemudian penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. Kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau kata turunan adalah kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbuhan berupa awalan afiks, akhiran sufiks, sisipan infiks, atau awalan-awalan konfiks. Imbuhan yang ditulis serangkaian dengan bentuk dasar. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pergulangan, reduplikasi hingga membentuk makna yang berbeda. Kata ulang menurut bentuknya ada beberapa macam, yaitu kata ulang dengan mengulang seluruh morfem, kata ulang berimbuhan yang kata ulang mengalami perubahan bunyi, kata ulang dipurwa. Kemudian masuk di diksi dan makna kaidah. Diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting baik dalam dunia mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dan dalam memilih kata yang secepat-cepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Syarat pemilihan kata diksi terbagi atas 4. Yang pertama, kaidah makna. Yang kedua, kaidah sosial. Yang ketiga, kaidah kalimat. Yang keempat, kaidah karang mengarang. Kemudian pilihan kata dan contohnya. Kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. Keterangan asal. Yang kedua, kata pada dan kepada. Buku, contohnya buku catatan saya ada pada Astuti atau pengantar keterangan. Berikutnya, pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan cara melihat letak
konjungsi atau kata penghubung. Berikut jenis-jenis kalimat majemuk. Pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat besar. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk yang unsur kalimatnya sama di elipskan. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat maksudnya ialah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Maksudnya yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikut pola pembentukan kalimat majemuk. Pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara menggabungkan atau merangkaikan dua kalimat tunggal atau lebih. Yang kedua, kalimat majemuk setara memilih dibentuk dengan cara menggabungkan atau merangkaikan kata tugas yang menyatakan pemilihan. Kedua, kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan sama subjek dibentuk dengan cara mengelipskan atau menghilangkan atau merapatkan unsur subjeknya. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan unsur predikat dibentuk dengan cara mengelipskan atau menghilangkan atau merapatkan unsur predikatnya. Ketiga, kalimat majemuk bertingkat, yaitu terdiri majemuk bertingkat pengembangan. Subjek dibentuk dengan cara memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki jabatan subjek dalam kalimat tunggal. 4. Kalimat majemuk campuran, yaitu menggabungkan dua kalimat majemuk setara dan satu kalimat majemuk bertingkat. Judul berikutnya yaitu pembentukan dan perluasan paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara membaca membaca kalimat satu persatu. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut merupakan gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Syarat paragraf. Syarat paragraf terdiri dari kesatuan makna, koherensi. Kedua, kesatuan bentuk, kohesi. Ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Kemudian jenis paragraf. Jenis paragraf terdiri berdasarkan sifat dan tujuannya. Terdiri paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup. Sedangkan berdasarkan letak kalimat utama terdiri paragraf deduktif, induktif, dan kalimat utama. Untuk berdasarkan isi, nasari, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Metode pengembangan paragraf. Metode pengembangan paragraf terdiri metode klimaks antiklimaks, metode pandangan, metode perbandingan dan pertentangan, metode analogi, metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi, metode definisi luas. Baik, itu hasil dari pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.